Abang siapa? Nur Azlan. Nur Azlan siapa? Ya. Oh, masuk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Kelantan, Terengganu, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Ini ada sedikit lah. Sebenarnya sih ini kita lagi bukan membahas masalah rekalibrasi, tembak lorong, paspor tendang, SPLV, dan juga apalagi ya. Nggak gini teman-temannya, kemarin kan ada kejadian yang aneh gitu. Bagi saya sih hari yang aneh. Cuman di satu sisi ada juga ada sebuah hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Sebenarnya ini bukan kisah mengarang ya kan. Kebetulan kemarin itu ada salah seorang bapak-bapak itu dari warga asli lah, warga emas, warga Malaysia. Beliau ini mulanya saya seuzon ya kan terhadap bapak ini. Saya kira dia ini mabuk ataupun ataupun karena narkoba gitu ya kan. Bapak ini masuk ke minimarket kami lah ya kan, bukan minimarket saya ya, minimarket kami. Dia itu sempoyongan teman-teman ya kan, sempoyongan seperti orang yang mabuk itu ya kan, oleng ke kiri, oleng ke kanan, hampir jatuh. Saya angkat lah ya kan. Saya tanya, "Pak, Bapak kenapa?" Saya bilang, "Saya kurang gula," katanya. Saya pun bingung ya kan, karena baru pertama kali ini menjumpai seseorang yang sakit maksudnya kekurangan gula gitu kan, 0% gitu darahnya ya kan. Ya saya pun nggak tahu ya kan. Dan juga setelah saya tanya-tanya, gak taunya beliau ini sudah duduk gitu kan. Saya ambilkan kursi, saya persilakan beliau ini untuk duduk. Cuman seperti kayak orang kesurupan itu ya kan ya, karena kan saya kan sudah agak lama juga di dunia ruqyah ya kan. Saya kira ini bapak ini kesurupan atau gimana, saya bilang ya kan, atau emang ada. Pas saya cek juga, saya permisi dengan bapak itu, "Pak, permisi," saya bilang, "saya lihat IC-nya dan juga saya lihat HP-nya biar saya bisa hubungi keluarga," gitu ya kan. Setelah saya lihat IC-nya, memang kebetulan bapak memang penyakit kurang gula teman-teman ya, seperti orang mabuk gitu ya kan. Dan bapak ini pas saya tanya-tanya, nama bapak ini itu Nur Azlan ya kan. Ini videonya ini nanti saya tampilkan di sini ya. Bang. Astagfirullah. Boleh bukakan baju dia. Abang siapa? Nur Azlan. Nur Azlan siapa? Ya. Oh, masuk Ada tadi. tadi surat dia tadi tu. Kat dalam surat dia tadi tu nama. Nah, setelah singkat cerita ya kan, setelah saya duduk kan, setelah saya ini kan ya kan, dan teman-teman juga bersama warga-warga Malaysia lain ya kan, kita bantu bapak ini untuk menelpon. Yang pertama kita hubungi itu 999 ya kan, untuk ke polis ya kan, bantuan darurat urgent ya kan. Tapi lama datangnya gitu ya kan. Terus kita hubungi juga dari pihak ambulan. Nah, yang lebih gak sampai dari 10 menit itu datanglah dari pihak ambulan teman-teman. Itu pihak ambulan yang datang, dan setelah disuntik, diinjek, dan juga disetenakan, saya tinggallah makan bapak ini ke atas ya kan. Pas saya turun, saya heran ya kan, kok bapak ini sudah berdiri, sudah duduk di atas motor. Wah, ini kenapa lagi nih bapak ini kok sembuh? Langsung saya samperin lah bapak Azlan ini. "Pak, udah sembuh," saya bilang. "Alhamdulillah bang," katanya, "saya sudah sembuh." Apa ya teman-temannya, saya itu kayak dipeluknya,
Disalamnya, "Bang, terima kasih banyak, terima kasih banyak." Padahal saya kan tidak membantu apa-apa, Pak, saya bilang. Saya cuma bantu Bapak duduk, bantu Bapak apa ya kan. Nah, di sini kan sudah bisa kita ini kan ya kan. Padahal ini sekedar hal sepele gitu ya kan, mereka pun berterima kasih ya kan. Dan Pak Azlan ini memang setelah ditelusuri, beliau ini memang sakit teman-teman ya, sakit gula darah kalau nggak salah. Sakit kurang darah gitu ya kan. Saya pun juga baru ini ketemu yang namanya sakit kekurangan darah dalam tubuh gitu ya kan, dan efeknya cukup ini juga ya kan. Dan juga ini bukan sebagai saya mengarang-arang atau membanggakan suatu negara atau apa, ini jelas kejadian real. Ini hari yang aneh lah gitu dari saya ya kan. Kemarin sempat saya mendengar berita duka dan juga dapat juga berita yang seperti ini ya kan. Alhamdulillah Bapak Azlan ini sudah sembuh, sudah diantar. Sebenarnya nggak diantar sih, cuman nggak dimasukin ke mobil ambulan, nggak jalan mobil ambulan ya teman-teman, disuntik ataupun diinjek di dalam mobil ambulan tersebut, nggak sampai 20 menit langsung sembuh ya kan. Apa nak pergi abang kena pergi bang. Dia Bang, kita biar kita dulu Dia sudah. Okey, saya cek gula kejap. Ya, aku gula rendah aja. Saya cek gula kejap. Abang macam ni teruk ni kalau mau balik kena beli kita juga. Kena cek juga, Bang. Kena gula rendah dulu kan. Oh, abang ke sana? Abang. Dah makan belum? Langsung sehat karena kadar gula dalam tubuhnya itu 0 teman-teman ya. Dan sebagai ini juga ya, sebagai pembelajaran yang saya petik dari Pak Azlan ini, ada kisahnya itu begini teman-teman ya. Pas dia sudah sembuh itu kan, saya samperin dia, saya tanya kan, "Pak, gimana? Sudah sembuh ya?" Saya bilang. "Alhamdulillah Bang, saya sudah sembuh, alhamdulillah," saya bilang ya kan. "Jaga kesehatannya Bang." Ya saya mau ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang lain ya Dek, katanya kan. "Ya nantilah Bang," saya bilang, "Abang istirahat aja dulu, pulang ke rumah nanti kalau memang sudah sembuh bisalah kapan-kapan datang ke sini ataupun main ke sini lah, saya penting istirahat dulu," saya bilang. "Iya Dek," katanya, "sebenarnya saya itu," katanya kan, "memang hari ini memang mau berobat, kebetulan itu kan hari Sabtu, jadi kan klinik tutup teman-teman. Darah saya kurang," katanya kan. "Terus anak saya mau makan gitu. Anak saya mau makan Bang," katanya kan. "Saya mau beli makanan," katanya kan. "Nggak taunya langsung kena drop seperti ini." "Emang udah sering Bang?" saya bilang. "Ya memang sering," katanya. "Sebenarnya sudah berapa kali lah," katanya. "Pernah di jalan tol ataupun highway pernah juga terjadi," katanya kan. "Ya begitulah Bang," saya bilang, "memang perjuangan seorang bapak memang seperti itulah," saya bilang. "Namanya sakit, namanya ajal maut ya memang seperti itu," saya bilang. Nggak tahu lah, mungkin ada ini juga ya kan teman-teman ya. Saya juga kadang pilu gitu kayak mendengar seorang bapak-bapak gitu bilang itu karena anak demi anak demi anak. Sebenarnya inilah perjuangan dari seorang ayah ya menurut saya sih teman-teman. Itulah yang saya ambil dari Pak Azlan ini ya. Dan juga mohon maaf ya kepada teman-teman semua, mohon maaf mungkin ini tidak ada unsur melecehkan karena ini kebetulan sebagai pembelajaran bagi saya sendirilah terutama ya kan, karena perjuangan seorang orang tua itu memang sepele. Banyak yang melihat perjuangan orang tua itu sepele, tapi yang menjalani itu begitu berat teman-teman ya. Oke lah, tak lupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI Korea. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Bentar lagi hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi dibantu untuk subscribe, like, and komen di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Berbagilah sesama TKI yang ada di Malaysia. Wassalam.